makanya didatangkan langsung body kit ini dari Jepang. Dari Jepang, guys. Gokil ini body kit langsung kirim dari Jepang. Yang jelas sih untuk estimasi biaya Body kita lumayan wow. Harganya. Oke, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue dari DJ Custom. Spesial banget hari ini, gue lagi berada di tempatnya Maziko Garasi Drift. Seperti yang kalian lihat di belakang gue, ada mobil Maziko, Nissan Silvia-nya lagi diproses pembuatan wet body kit custom. Yang jelas bukan gue yang bikin, ini import langsung dari Jepang ya kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas ini wet bodinya keren banget, dan tugas gue di sini bersama tim DJ Custom adalah membantu proses finishingnya agar bisa lebih halus karena akan masuk ke proses dekal. Nah, seperti apa proses pengerjaannya di Garasi Drift? Tonton terus di video yang satu ini. Oke guys, sekarang kita akan lihat yuk lagi diapakan sih mobilnya Maziko ini. Ayo lebih mendekat. Jadi body kit ini baru aja sampai di Garasi Drift dan dipasang langsung sama Maziko. Nah, tugas kita ngapain di sini? Hal utama yang kita kerjakan adalah ngilangin bekas lapisan mirror glass-nya, karena namanya body cetak fiber itu waktu masuk cetakan dibuka pasti ada kayak pelicinnya gitu supaya nggak nempel sama cetakannya. Nah, ini tugas kita di sini mau menghilangkan semua mirror glassnya supaya nanti masuk ke tahap proses finishing pendempulannya ini bisa lebih rekat, lebih nempel gitu. Nah, teman-teman bisa lihat juga. Nah, seperti bagian sebelah sini ini ada beberapa guratan-guratan yang kurang halus, jadi kita harus finishing ulang lagi supaya bisa lebih rapih lagi permukaannya. Bagian belakang juga bisa dilihat. Nah, seperti sambungan-sambungan di sini nih. Ini kan ada sambungan-sambungan bekas cetakannya ya. Nah, ini yang kita rapikan. Nah, ini kita kasih dempul, kemudian kita amplas, kita finishing supaya lebih flat dan bentuknya lebih rapi sih pastinya. Nah, teman-teman bisa lihat juga ini ada sambungan fiber, wajar lah karena memang fiber itu pas proses lepas dari cetakan memang harus ada sambungannya. Jadi memang untuk finishingnya harus dirapikan lagi menggunakan dempul salah satunya. Nah guys, sekarang gue sudah bersama Maziko dari Garasi Drift. Thank you for coming ya. Makasih mas, sama-sama. Nah, sekarang gue sudah bersama Maziko dan di depan mobilnya langsung. Yo. Nah, gue akan ngobrol-ngobrol langsung sama Maziko nih tentang sejarah mobil Nissan S15 ini nih lebih dalam lagi, karena kebetulan gue dapat projectnya bisa membantu untuk project finishing body kitnya. Yo, so basically ini body kit baru nggak? Oke, ini baru ya? Baru. Sebelumnya ini gue pakai body kit Rocket Bunny. Oke, betul. Yang modelannya baut-baut gitu. Betul. Tapi sekarang ini udah lumayan bosen nih gue, dan orang-orang pun juga udah banyak yang pakai. Oke, udah mulai pasaran ya. Akhirnya kita comeback lah ke body kit yang tren di tahun 2010-an di Jepang waktu itu. Oke. Jadi body kit emang dipakai balapan, dipakai drifting di Jepang. Nama body kitnya GP Sports. GP Sport, oke. Zaman dulu tren, zaman sekarang enggak. Nah, kita pengen nyoba bawa trennya lagi balik nih. Karena kan pasti kalau di dunia permobilan nih bagian eksterior udah kayak fashion kan. Betul. Kadang yang tren apa, terus ntar ganti lagi muter-muter gitu aja. Oke. Nah, kita pengen coba jadi trendsetter, gimana caranya mobil yang peruntukannya tuh buat racing tapi buat harian juga keren. Oke. Nah, makanya didatangkan langsung body kit ini dari Jepang. Dari Jepang. Guys. Gokil ini body kit langsung kirim dari Jepang. Yang jelas sih, wah, untuk estimasi biaya kebetulan kita di endorse. Oke. Jadi ada kerjasama, kita dapat diskon. Kalau nggak diskon, harga body kita lumayan wow. Harganya 200 jutaan lebih. Sekitar 200 jutaan. Kalau harga segitu saya juga nggak mau. Terlalu over harganya. Oke, jadi kau mending skip dulu ya. Jadi ini body kitnya secara kalau dikonvert rupiah, karena memang penjualannya di Jepang ya, itu kalau dirupiahin sekitar 200 jutaan untuk body kitnya aja. Dan entah
belum Nah. finishing. Tapi mentahannya pun ini kan kemarin aku pasang sendiri ya. Lumayan presisi gitu. Lumayan presisi ya. Nggak ada baut-baut yang berubah, titik-titiknya tetap sama. Palingnya cuman kayak pojokan-pojokannya, bagian nutnya ada yang nggak ketemu gitu-gitu doang. Oke. Jadi sisanya gampang banget pemasangannya. Plug and play banget ya. Plug and play. Untuk dikit GP Sport, GP Sport ya. Nissan Silvia S15. Exactly. Bisa lihat langsung aerodinamisnya ya Mas ya. Yoi. Untuk tampilan depannya, wet body samping. Ya ada ciri khasnya, ada siripnya nih. Iya nih ada siripnya, udah kayak hiu. Aerodinamis buat lewat angin gitu kan. Yeah. Buat buang angin di sini juga ada nih kisi-kisinya. Yang angin juga bisa masuk dari depan ke belakang ke samping ya Mas ya. Yang gue suka ini bagian side skirtnya Mas. Gimana tuh? Tebel. Oke. Kayak mobil-mobil supercar jadi. Betul, lebar ya. Lebih lebar lebar. lagi ya. Oke. Tapi ini nggak selebar Rocket Bunny. Masa? Rocket Bunny lebih lebar lagi. Yang punya Mas Diko sebelumnya? Yang punya aku sebelumnya lebih lebar. Oke. Sekarang nih pas udah ganti body kit ini, velgnya kita masukin. Oh. Jadi justru malah lebih ramping. Serius ini? Lebih masuk? Lebih masuk. Oh. Beda style sih, kalau Rocket Bunny kan lebar-lebar terus Oke. pakai velg gede. Kalau ini kita style ya racing, velgnya dikecilin lagi. Jadi untuk harian pasti lebih nyaman juga karena sebelumnya aku kan pakai Airsus, sekarang udah pakai coilover lagi. Sekarang pakai coilover. Jadi konsepnya ini nggak cuma body kit doang yang berubah, sampai ke kaki-kakinya pun juga berubah. Oke. Yang jelas lebih, maksudnya handling lebih nyaman ya? Harusnya lebih nyaman, soalnya kalau makin lebar kan makin grip, Oke. makin kecil masih lebih enak buat drifting gitu-gitulah. Oke. Kayak gitu. Guys, kayaknya hari sudah mulai sore. Pengerjaan dari tim DJ Custom dari pagi sampai sore gini belum tuntas semuanya. Dan gue kayaknya udah harus ambil keputusan untuk bantuin terjun langsung tim DJ Custom supaya bisa one day itu beres semuanya. Karena besok akan ada lagi proses pengerjaan lainnya. So, ikutin terus prosesnya. Jadi body kit ini pada dasarnya sih sebagian besar permukaannya sudah mulus. Kita itu fokus bagian finishing di bagian sambungan fibernya aja sama bagian permukaan-permukaan yang agak-agak kurang rata supaya nanti di proses finishing dekalnya itu bisa lebih rapi untuk hasil akhirnya. Di sini gue menurunkan ada 3 tim, ada Jai bagian untuk pendempulan, ada Kevin bagian pengamplasan, berikut juga dengan Rizky. Tapi sekarang sudah jam 3 sore, paling nggak target kita 2-3 jam sebelum maghrib atau sebelum gelap sudah beres. Jadi otomatis gue harus turun untuk mempercepat proses pengerjaan ini. Jadi untuk finishing ini kita menggunakan amplas dengan nomor grid 400 ya teman-teman ya. Ini cukup untuk proses penghalusan bodi ini. Di bagian sini sih agak lumayan pada baret-baret dalam. Jadi kita harus pelamir pakai dempul dan kita amplas ulang lagi. Untuk proses pengamplasan sendiri di bidang lebar kita harus menggunakan alat teman-teman. Gak bisa menggunakan telapak tangan, jari lebar gini aja karena nanti tangan itu kan empuk dan teksturnya beda-beda. Otomatis nanti akan ikut gelombang juga. Jadi kita butuh alat bantu semacam sanding block seperti ini. Bisa untuk kita pakai flatnya pakai kayu atau bisa juga pakai kayak busa matras gitu ya, supaya permukaannya bisa lebih flat tarikannya, nggak bergelombang. Nah, ini kan dia bagiannya lebar dan agak ngoval ya. Jadi kita bisa gunakan model karet. Tapi kalau untuk permukaan yang flatnya lebar, bisa kita balik menggunakan kayu dan kita tambahkan 3 atau 4 lapis amplas supaya tetap empuk, nggak terlalu keras tapi tetap flat. Itu tujuannya. Guys, ini rata banget nih guys. Cuma di kamera nggak kelihatan, tapi hanya bisa gue yang merasakan. Cuma kalau untuk dekat-dekat sini, awasnya ada intercooler ya. Ya gue pakai tangan aja manual, jangan pakai e-block, ntar takutnya nyodok sama ininya penyok lagi. Nah bagian lips ini nih, bagian lips bumper, teknik amplas seperti ini aja nih. Jangan pakai kayu ya, nanti kayu terlalu kotak banget di sini. Jangan, kita kan butuh tingkat bevelnya itu supaya body kit ini tetap manis. Kalau terlalu tajam juga nggak bagus. Coba lihat, terlalu. Nah, kamu mulai dari sana. Ini kan sambungan dempul di sini. Kamu ngampasin dari sini ketemu sini. Jangan start dari sini ketemu sini. Ini nggak bakal putus. Ya, oke. Nah, ya dari situ. Ya.
Pegel guys. Nih dengkul jongkok. Terus ya begitulah yang dirasakan ketika ngamplas yang nggak terlihat oleh orang pada umumnya. Tapi kita harus enjoy, kita harus nikmatin proses pekerjaan kita, karena ini bagian dari sebuah seni. Karena kalau kita ngamplas cuma ngamplas, yang penting keamplas, bentuknya belum tentu rapi, belum tentu bagus. Dan kita harus menggabungkan antara tenaga kita, pikiran kita, sama hati kita supaya hasil pengamplasannya itu tetap bagus, garis-garis tajamnya, ovalnya itu pas. Jangan dianggap sepele ya tukang amplas itu. Karena tanpa tukang amplas yang jago, yang bisa ya dempulan tinggal dempulan, tukang dempul juga harus bisa ngamplas juga pastinya. Semua proses finishing mobil, motor, otomotif itu butuh teknik pengamplasan yang benar. Banyak kan mungkin anak-anak zaman sekarang itu misalnya, masa gue kerjaan gue ngamplas, padahal kalau lu jago ngamplas bayaran lu juga oke. Udah lama lo guys gak ngamplas. Ya udah berapa tahun ya, karena sudah bisa dihandle sama tim-tim DJ custom yang sudah pro-pro juga. Jadi mereka memastikan gue nggak perlu turun tangan, mereka semua bisa pegang semua pekerjaan itu. Tapi ini beda, ini tentang waktu. Walaupun tim gue bisa mengerjakan, tapi gue mau ngejar waktunya bisa lebih efisien. Jadi gue harus turun tangan biar lebih cepet dan tetap rapi pastinya. Oke, kita akan coba cek-cekin yang sudah diamplas sampai mana aja. Seperti bagian ini bagian sini udah oke, knalpotnya sudah dapat, sudah ketemu ya. Nah ini masih geradakan, ini harus kena tuh kecil-kecil, hati-hati dekat-dekat lampu, jangan sampai merusak part yang ada di mobil. Oke, udah halus, oke. Nah ini ada kurang dikit nih ya, bagian sini dia dempulannya masih belum flat, berapa detik doang sih proses ininya. Oke. Nah seperti ini kan, ini masih ada pori-pori dikit ya. Ini masih ada pori-pori, artinya masih kurang lamir dempul dikit aja. Seret, amplas, beres. Dikit aja sih, nggak terlalu banyak. Kemudian di bagian belakang sampai sini ya, nih sudah didempul oleh tim DJ Custom. Tinggal masuk ke tahap proses pengemplasan. Sengaja gue double supaya lebih empuk tapi tetap keras, Gak pikir deh tuh gimana caranya empuk tapi tetap keras, tetap berkarakter. Nah ini kalau ini gue tinggal peras aja gini, set. Gue amplas di bagian sini ya. Oke, hati-hati di bagian sini nih, kadang harus lebih telaten karena ini ada berkaitan dengan part lain. Jangan sampai kena kaca, karet, lampu. Harus telaten. Jago aja nggak cukup, karena kadang-kadang yang jago juga nggak mau sabar. Jadi harus ulet, tekun, sabar. Banyak kan bisa, tapi maunya kadang yang gampang-gampang, yang cepet-cepet gitu. Katanya kerjaan-kerjaan body kit ini tuh nggak cepet, nggak bisa cepet, butuh waktu. Jadi buat teman-teman juga yang custom body kit juga harus sabar sih pastinya. Kalau sedang masuk ke proses tahap pengerjaan body kit custom. Karena kalau digeber-geber, nanti juga hasilnya juga jadi nggak maksimal. Jadi guys, sebagus apapun body kit kalian, tanpa proses pengamplasan yang benar dan tepat, hilang itu semua natat garis yang tadinya bagus. Nah next, untuk konsep, ini tahun berapa sih mas? Tahun 2000 mobilnya. Mobil Nissan Silvia S15 tahun 2000. Ya, seumuran aku.
Oh, Sumur. Oke. By the way, guys, mobil ini tuh jarang banget di Indonesia sebenarnya, Mas ya. Yang S15 ya, yang terutama. Jadi Silvia ada berapa tipe, Mas? kurang lebih ada S13, S14, S15. Oke. Yang paling barunya S15. Yang paling baru S15. Itu pun terakhir keluarnya di tahun 2000. Di tahun 2000 dan ini keluaran terakhir. Keluaran terakhir. Dan di Indonesia palingnya ada belasan sampai 20 doang lah yang punya. Belasan sampai 20-an doang paling. Rare banget ya, yang jelas ya. Secara looknya sporty banget, 2 pintu, ya kan? Dan looknya udah lumayan modern lah, nggak kayak mobil-mobil jadul banget. Iya. Pasti banyak teman-teman yang memimpikan punya mobil Nissan S15 juga, tapi punya duit belum tentu bisa punya barangnya. Apa? Bisa beli diecast dulu. Oh, diecast dulu bisa. Beli kaosnya dulu. Kaos garasi drift nih bisa. Tapi balik lagi, it means kita punya uang untuk beli barang belum tentu dapat barangnya ada. Iya, benar. Gitu istilahnya ya. Jadi yang jelas ini gue seneng banget karena bisa menjadi dari bagian proses pengerjaan mobil Maziko dari Garasi Drift. Kita percayakan ke yang terbaik pokoknya. Terima kasih Mas. Dan terdekat karena bengkel kita dekat ya. Betul, alhamdulillah deket. Dan gue makasih banget loh. Jadi sedikit histori ya. Gue tuh kuliah juga di BSI. Wah. Gitu ya kan. Gue tuh angkatan 2011 ketika gue lagi kuliah nih. Nah, gue kan udah tahu nih. Bahkan di bukunya BSI itu apa ya? Ada buku. Ya, buku cetak. Kan mobil Maziko udah ada kan di situ kan. Di kampus itu udah terkenal lah gitu kan. Gue suka lihat dalam hati gue, padahal kan gue bengkel ya. Gue pengen nih bisa one day bisa garap mobil Maziko. Awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ, cuma ya itu kekuatan pikiran mempengaruhi alam bawah sadar. Akhirnya mimpi diucapkan, dipikirkan, nyampe ketemu orangnya langsung di sini loh ya kan. Thank you Mas. Berkat lo kuliah di BSI, salah satu uang SPP lo masuknya ke sini juga. Bener-bener bisa jadi ya dan akhirnya juga BSI nggak hanya itu aja. BSI itu pas selama gue proses belajar kuliah Mas, BSI itu menyiapkan para mahasiswanya itu lebih dari sekedar siap masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia entrepreneur itu lebih dicondongkan. Salah satunya lu ya. Yes. Dan di BSI itu gue juga benar-benar dibimbing materinya, entrepreneurnya apa segala macam, dibikinin komunitas usahanya. Sampai sekarang alhamdulillah masih dapat connecting dari kampus yang suka tiap bulan ataupun tiap tahun beberapa kali event tuh ada suka ngisi acara gitu kan. Mas lu ngisi dong sebagai alumni untuk mahasiswa baru apa segala macam. Dan gue seneng banget sih ada di lingkaran istilahnya yang support sistemnya tuh hebat banget, keren banget. Ini gue baru sekali nih di video ngomongnya tentang BSI. Ada lulusannya langsung. Ya, ada lulusannya langsung ya kan. Dan sekarang bisa langsung pegang mobil Maziko, orang nomor 1 di BSI. Oh, nomor 4. Pokoknya gue banyak-banyak belajar sama Maziko karena Maziko ini salah satu ya bisa dibilang cukup sukses juga di usia muda Mas. Banyak ilmu yang harus gue timba sama Maziko nih dari segi apa ya, belajar bagaimana caranya bikin konten, bagaimana caranya mengemas konten dengan baik. Pokoknya wah, kalau belajar ngedriftnya gue masih takut, masih ada anak. Dan kalau itu opsional. Gak harus, kan jajannya banyak banget deh kayaknya. Oke, gitu Mas Ziko ya. Terima kasih banyak banget. Kita akan lihat nih nanti hasil jadinya seperti apa. Bisa lihat langsung di channelnya Garasi Drift. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi ya. Kita nonton, habis kita dempul, kita timpa stiker warna merah. Jadi hasil akhirnya itu stiker merah. Oke, hasil akhirnya udah dikasih bocoran stiker warna merah. Jadi langsung aja nanti tonton di channel Garasi Drift. Ya. Mantap. Sekian video singkat dari gue dan Mas Ziko. See you next video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.